Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Setelah mengikuti rangkaian kuliah geologi ini, mahasiswa dan para pemerhati geologi diharapkan mampu memahami dengan baik mulai dari dasar-dasar geologi hingga keterapannya, hingga pada saatnya nanti mampu mengimplementasikannya di lapangan. Semua materi yang disajikan dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang telah kami tulis dan diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi, selain mengikuti kuliah secara daring, diharapkan juga agar bisa membaca secara mandiri buku tersebut. Secara garis besar, perkuliahan ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan utama, yaitu geologi dasar dan geologi terapan. Geologi dasar dibagi lagi dalam beberapa pokok bahasan, mulai dari bagian pertama pendahuluan, berisi uraian singkat mengenai pengertian geologi dan ruang lingkupnya. Bagian kedua, menjelaskan teori tektonik lempeng, yang secara umum diterima sebagai teori yang mampu menjelaskan motor penggerak dan aktivitas kerak bumi yang membentuk permukaan bumi. Materi pada bagian ini sebagian besar dikutip dari The Dynamic Planet USGS. Bagian ketiga hingga bagian keenam, ini akan membahas secara komprehensif geologi berdasarkan bidang-bidang keahlian khusus yang terdapat di dalamnya, mulai dari kristal dan mineral, batuan, struktur geologi, hingga stratigrafi. Insya Allah, perkuliahan ini akan dilanjutkan pada pokok bahasan utama yang kedua, yaitu geologi terapan, pada bagian 7 hingga 9. Pada bagian ini, kita akan menguraikan aplikasi geologi dalam bidang pertambangan umum dan bidang-bidang keteknikan lainnya, yaitu pemetaan geologi, geologi teknik, dan geologi pertambangan. Jika memungkinkan, kita juga akan membahas pengantar hidrologi atau bidang terapan lainnya pada bagian-bagian berikutnya. Mari kita mulai dari bagian pertama, pendahuluan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari dinamika dan komponen fisik pembentuk bumi serta sejarah pembentukannya, terutama yang berhubungan dengan kerak bumi. Geologi saat ini telah berkembang menjadi ilmu terapan atau applied science yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti pencarian dan pengelolaan sumber daya kebumian, baik itu migas, mineral, air, batu bara, dan lain-lain. Bisa juga digunakan untuk mitigasi bencana geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, atau tanah longsor. Kemudian bisa pula diterapkan untuk perencanaan tata ruang wilayah atau pemecahan masalah-masalah lingkungan dan berbagai area terapan lainnya. Ilmu geologi di dalam pengkajiannya dapat dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu yang bersifat khusus. Misalnya, petrologi yang mempelajari batuan, asal mula kejadiannya, keterdapatannya, serta penjelasan lingkungan pembentukannya. Disiplin ini akan berhubungan dengan studi tentang mineralogi dan bentuk-bentuk kristal dari mineral. Kemudian ada stratigrafi yang mempelajari urutan perlapisan pada batuan, membahas tentang hubungannya dan proses-proses sedimentasinya, serta sejarah perkembangan cekungan sedimentasinya. Berikutnya adalah paleontologi yang mempelajari fosil dan aspek kehidupan purba yang terekam di dalam batuan. Studi ini akan membahas tentang lingkungan pembentukan batuan, umur relatif, serta menjelaskan keadaan dan proses yang terjadi pada masa lalu atau paleogeografi. Berikutnya adalah geologi struktur yang mempelajari bentuk batuan dan kerak bumi sebagai hasil dari proses perubahan atau deformasi akibat tektonik, yaitu proses gerak yang terjadi di dalam bumi. Kemudian berikutnya ada geofisika yang membahas tentang sifat-sifat fisika dari bumi, mempelajari parameter fisika, menerapkan hukum dan teori fisika untuk menjelaskan tentang proses yang terjadi di bumi. Kemudian ada geokimia yang mempelajari sifat batuan dan kerak bumi yang berhubungan dengan prinsip dan teori kimia untuk dapat menjelaskan proses kejadiannya. Di samping itu, dalam kaitannya sebagai ilmu terapan,
maka geologi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan seperti sudah sempat disinggung tadi, untuk berbagai kebutuhan seperti pada bidang pertambangan, perminyakan, teknik sipil, hidrologi, lingkungan, dan sebagainya. Dari slide ini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, bahwa banyak sekali perdebatan tentang apakah geologi itu termasuk sains atau termasuk dalam rumpun ilmu keteknikan. Buat saya secara sederhana, penerapan dasar-dasar geologi yang ada di bagian atas, misalnya mineralogi, petrologi, paleontologi, dan seterusnya, untuk bidang-bidang terapan seperti environmental geology, engineering geologi, hidrogeologi, seismologi, dan vulkanologi, dan seterusnya, itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana sains geologi dipergunakan sebagai geologi terapan. Jadi jelas bahwa dalam konteks ini, geologi ini bisa sebagai sains dan bisa juga menjadi ilmu rekayasa. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai profil geologis. Profil geologis ini kita perlu bahas untuk memberikan gambaran apa saja sih sebenarnya pekerjaan seorang geologis setelah dia selesai sebagai seorang sarjana geologi. Jadi, geologis ini memiliki lapangan kerja yang sangat-sangat luas dalam berbagai bidang. Misalnya, yang pertama adalah sebagai seorang explorer, sebagai seorang finder yang mencari keberadaan, kemudian penyebaran, dan kualitas dari sumber daya mineral atau sumber daya bumi lainnya. Kemudian seorang sarjana geologi atau geologis ini juga akan dibekali kemampuan untuk melakukan pemetaan, baik itu peta dasar maupun peta tematik, sehingga mereka juga bisa bekerja sebagai seorang mapper. Pada berikutnya, seorang geologis juga bisa berperan sebagai engineering geologist. Engineering geologist ini akan bekerja sebagai penyedia data untuk keperluan-keperluan pembangunan sipil. Misalnya contoh pembangunan bendungan, pembangunan jembatan, pelabuhan, atau bangunan-bangunan yang berhubungan dengan sipil. Semua kegiatan-kegiatan sipil seperti itu akan memerlukan data-data geologi di dalam perencanaannya. Disinilah peran utama dari seorang engineering geologist. Bisa juga mereka, sarjana geologi ini bekerja sebagai dalam bidang pemboran, apakah itu pemboran mineral dan batu bara atau pemboran minyak dan gas bumi. Kemudian sebagai seorang seismolog, terutama pada setiap kali terjadi bencana, apakah itu bencana gempa bumi, gunung api, tanah longsor, dan sebagainya, maka seorang geologis ini memiliki peran yang sangat penting di dalam melakukan mitigasi, membuat suatu peta rawan bencana, dan sebagainya. Selanjutnya, seorang geologis juga bekerja di bidang pertambangan sebagai seorang miner, karena bagaimanapun seorang geologis yang sudah bekerja, sudah melakukan kegiatan eksplorasi, adalah orang yang paling memahami keberadaan bahan galian, kemudian bagaimana penyebarannya, bagaimana kualitasnya, sehingga akan berperan besar di dalam kegiatan pertambangan. Pada kegiatan lainnya, seorang geologis juga bisa berperan sebagai seorang geodesign. Kenapa? Karena sistem pembelajaran saat ini sudah sangat akrab dengan teknologi IT, sehingga seorang geologis juga di samping diharapkan mampu memiliki kekuasaan lapangan, juga mampu memiliki penguasaan terhadap teknologi IT, sehingga bisa menggunakan kemampuan geologinya untuk membuat desain-desain dengan teknologi IT. Dan tentu saja yang paling menyenangkan bahwa seorang geologis pastilah seorang traveler. Kenapa? Karena pekerjaan geologis itu pasti ada di luar sana, pasti ada di lapangan, dan kita bisa melihat sesuatu yang ada di alam secara masih asli dan sebagainya, sehingga seorang geologis bisa bekerja sambil berwisata pada setiap pekerjaannya. Berikut ini adalah data yang dikeluarkan di Kolombia mengenai 10 profesi yang memiliki gaji tertinggi setiap tahunnya yang ada di Kolombia. Ternyata dari daftar ini terlihat bahwa profesi yang paling tinggi penghasilannya itu adalah seorang petroleum engineer. Pada yang berikutnya adalah seorang geologis yang mampu
mendapat pemasukan sampai 19.710 US dollar per tahun. Ini lebih tinggi daripada seorang mining engineer, kemudian dokter, kemudian metallurgical engineer, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa profesi geologis ini adalah profesi yang pertama, lapangan kerjanya sangat luas, kemudian penghasilannya pun sangat menggiurkan. Jadi inilah tentu saja motivasi-motivasi buat semua mahasiswa dan pemerhati geologi untuk belajar secara serius mengenai geologi ini. Kemudian kita melihat apa sih keunikan geologi ini yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama bahwa mungkin kalau kita belajar dalam kehidupan seharian, kita akan selalu mengatakan sehari, 2 hari, atau 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Di dalam geologi kita tidak akan pernah bicara jangka pendek seperti itu. Di dalam geologi kita akan selalu berhubungan dengan skala waktu geologi. Dan skala waktu geologi ini yang dibicarakan adalah sekian juta tahun, sekian miliar tahun, dan seterusnya. Karena memang geologi itu akan selalu berbicara mengenai perjalanan bumi dari sejak terbentuk sampai kepada masa kini. Keunikan geologi lainnya adalah di dalam metode ilmiah yang digunakan. Metode ilmiah yang digunakan di dalam geologi ini umumnya menggunakan pendekatan induksi, di mana kita sebagai seorang geologis mengumpulkan data dari berbagai singkapan, dari berbagai titik, kemudian data itu kita kompilasi, kita gabungkan untuk membuat interpretasi, menjelaskan bagaimana kondisi geologi pada suatu daerah, bagaimana proses-proses yang terjadi hingga terbentuknya kondisi geologi tersebut, kemudian sumber daya apa yang bisa kita eksplorasi dan kemudian eksploitasi dari suatu daerah, dan kemudian bagaimana mengembangkan daerah itu. Nah, pendekatan induksi seperti ini tentu saja bisa juga dalam kondisi tertentu berubah menjadi pendekatan deduksi. Jadi misalnya dalam kegiatan eksplorasi, untuk menghemat biaya eksplorasi, kadang-kadang kita melakukan pendekatan deduksi untuk satu wilayah, di mana kita mencari daerah lain yang sudah pernah dieksplorasi, sudah pernah diteliti geologinya, yang memiliki kemiripan dengan daerah yang kita teliti sekarang. Kemudian kita mencoba mensebandingkan proses-proses geologi dan kondisi geologi yang ada di daerah tersebut. Jadi sekali lagi, pendekatan ilmiah untuk kajian geologi itu secara umum itu menggunakan pendekatan induksi, tetapi pada kondisi tertentu juga bisa dilakukan dengan pendekatan deduksi. Berikut adalah beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai referensi geologi dalam mengikuti rangkaian kuliah geologi kita ini. Yang pertama tentu saja adalah buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah kami tulis. Kelebihan dari buku ini adalah pada ilustrasi-ilustrasi yang ada di setiap bab di dalam buku ini. Jadi buku ini isinya sama seperti pada penjelasan tadi, ada 2 bagian utama. Bagian pertama adalah geologi dasar dan bagian kedua adalah geologi terapan. Ini semua ilustrasi yang ada dalam buku ini. Kemudian buku yang kedua adalah buku dari Stephen Marshall, Essential of Geology. Buku ini juga memiliki ilustrasi-ilustrasi yang sangat cantik dan sangat mudah dipahami bagi mahasiswa yang baru belajar geologi, dan tentu saja juga buat pemerhati geologi ini ilustrasi-ilustrasinya gampang dimengerti. Ini mulai dari beberapa bab. Ini ada bab 3 mineral, kemudian bab berikutnya adalah grup batuan, kemudian batuan beku, dan masih banyak lagi bab yang ada dalam buku ini. Buku tadi itu bisa didapatkan secara online ya, dia tersedia bukunya dalam bentuk e-book. Ya. Kemudian yang ini buku ketiga, Physical Geology, Exploring the Earth. Ini adalah buku yang ditulis oleh James Monroe dan kawan-kawan. Buku ini juga
semuanya buku yang memiliki ilustrasi yang sangat bagus. Ini sama dengan buku yang tadi, isinya juga kurang lebih secara garis besar sama. Mineral, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, kemudian proses pelapukan. Buku yang keempat adalah Physical Geology, Introduction to Physical Geology. Ini buku Thomson. Dan ini sama juga tersedia dalam bentuk e-book, bisa juga didapatkan dengan membeli secara online. Jadi setiap mahasiswa ini diharapkan bisa mendapatkan buku-buku ini dan kemudian sedapat mungkin dijadikan buku cetak. Buku berikutnya adalah ini The File Description. Jadi ini adalah buku yang berbentuk seri. Mulai dari buku deskripsi lapangan mengenai batuan beku, deskripsi lapangan mengenai batuan sedimen, mengenai batuan metamorf, dan lain-lain. Ini terdiri dari beberapa seri buku. Dan buku ini juga sangat mudah dipahami untuk kegiatan di lapangan. Mulai dari alat-alat lapangan, metode-metode yang digunakan di lapangan, metode pengamatannya, metode penentuan lokasi, dan sebagainya. Ini semuanya ada di buku deskripsi lapangan ini. Jadi ini adalah buku pengantar metode geologi lapangan sebenarnya. Dan yang terakhir, Understanding Earthquake. Jadi ini memahami gempa bumi. Buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal, ini hanya sekitar 40 halaman. Dan ini juga menjelaskan mengenai kegiatan tektonik di Jepang, tetapi meskipun tidak terlalu tebal, buku ini bisa menjelaskan dengan komprehensif semua yang terkait dengan kegempaan. Jadi menarik juga untuk mahasiswa untuk membacanya. Dan sama semua buku-buku tadi itu memiliki ilustrasi-ilustrasi yang enak untuk dipahami, enak untuk dipelajari. Jadi silakan mahasiswa, di sepanjang rangkaian kuliah kita nanti itu ada banyak tugas-tugas, khususnya yang berasal dari video yang saya minta untuk diceritakan kembali dengan versi mahasiswa. Jadi di samping menceritakan apa yang ada di dalam video tersebut, bisa juga ditambahkan atau dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang berasal dari buku-buku yang saya tampilkan tadi ini. Kurang lebih ada 4 atau 5 buku tadi itu. Nah, silakan bisa dilengkapi semua penjelasannya, dan kemudian bahkan bisa juga mengoreksi materi-materi kuliah yang saya sampaikan nanti selama perkuliahan, mulai dari pendahuluan ini sampai bagian akhir nanti. Demikianlah akhir bagian pertama dari kuliah kita ini. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti bagian-bagian berikutnya pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.